Selamat datang di Katolikast, tempat kita belajar untuk menjadi murid Kristus yang lebih baik. Katolikast bertujuan membantu kita semua untuk semakin berakar dalam iman pada Yesus, bertumbuh dalam persaudaraan dengan semua orang, serta berbuah dalam berbagai karya kasih demi gereja, bangsa, dan sesama. Katolikast berisi cerita kesaksian dan refleksi hidup sebagai pengikut Kristus, katekese iman yang relevan dan praktis untuk hidup sehari-hari, serta dialog topik-topik kekinian dengan berbagai narasumber untuk memperkaya hidup iman kita semuanya. Selamat mendengarkan, Tuhan memberkati. Sepatu kaca, wake up princess. Gue mau cerita, soalnya heboh nih, ya kan. Kemarin gue tanpa sengaja melihat WA grup anak gue kelas 6 cewek. Ya kan? Tanpa sengaja Stalker ya? kepo. Mama Bukan stalker. sengaja kepo, tanpa sengaja gue lihat. Jadi tuh ABG dia tuh ya? ada ABG. pretin. Jadi itu dia ada WA grup, isinya nggak banyak, cuma cewek-cewek doang, berempat atau berlima deh, gue lupa. Nah, gue liatin chatnya ya, ada satu anak nih, anak seumuran dia juga gitu kan, ngomongnya pakai tanda chatnya ya, pakai huruf besar gitu kan. Waduh, terus ngomongnya tuh, gue nggak tahu ya singkatan anak sekarang, ASW itu kalau nggak salah sih jing itulah gitu kan. Terus pokoknya ada FCK gitu-gitu juga lah kayak gitu. Gue sampai kaget ya, maksudnya gila ini anak cewek gitu baru kelas 6 gitu kan. Kenapa dia ngomong? Nah iya, kenapa dia ngomong-ngomong kok kayak gitu? Terus gue tanya gitu kan, ini teman kamu mau kayak gini? Gue lihat sih chatnya, kalau anak gue masih ayu ayu gini, yuk gini gitu kan. Tapi kalau dia udah lu gue, terus BSGT apalah gue nggak ngerti lah. Gue tau lah maksudnya itu kata-kata yang menurut gue kurang pantas ya diucapin sama anak cewek kelas 6 gitu loh. Gitu. Heboh gak? Itu maksudnya dia memang dia singkat. Memang dia singkat atau lu bacainnya sekarang? Ngatain orang, dia tuh lagi ngomongin orang, salah satu temennya dia kesel, dia ngomong kayak begitu gitu loh. Shock lah gue. Yuk. Ay mau tanya, kenapa you nyerocos? Ini belum say hi sama Ay lupa. Aduh, si Yu gimana? Ay lupa, maaf ya. Saking mau curhatnya. Selamat malam. Selamat malam. Kawannya kita taking. Selamat hari gini. Selamat pagi. Selamat semuanya. Apa kabar sekawan sekawati? Ay mau say hello ke semua sekawan sekawati. Karena tadi Ana sedang nyerocos. Heboh nih, ada heboh apaan nih Ana? Hebohan emak-emak pretins cewek. Tapi menarik sih, ini kan masih dalam seri modesty yang lanjutan minggu lalu ya, di mana minggu lalu kita ngomong banyak soal modesty, tapi dalam konteks berpakaian. Ngomongin Meghan Markle. Meghan coba. Meghan Markle. Parah banget. Meghan siapa sih? Meghan Fox. Ya Allah, salah kan. Tapi minggu ini kita mau bahas ada sisi lain dari modesty yang juga menarik untuk dibahas, yang kadang-kadang orang tak berpikir kalau namanya modesty itu juga termasuk sisi yang ini gitu. Karena orang hanya berpikir modesty itu lebih ke appearance, lebih ke berpakaian, lebih ke yang minggu lalu kita inilah penampilan diri gitu. Tapi kita lupa kadang-kadang bahwa penampilan diri itu juga yang terlihat benar tuh dari apa yang kita pacarkan, apa yang kita katakan, dari body language kita gitu. So teman-teman, yuk ngomongin soal ini. Gimana nih pendapatnya soal modesty dalam hal yang itu, dalam spektrum yang itulah, kalau mau ngomong soal sisi lain ya dari modesty. Ada yang pendapat? Kalau anak ABG sih ya,
buat mereka tuh dengan ngomong yang kasar kayak gitu tuh keren gitu, gaul. Jadi merasa lebih kayak ngetren gitu, dan dia bisa kayak eksis lah gitu kalau Itu anak-anak bagian dari usia kayak gitu. penerimaan pergaulan nanti kayak gitu tuh. Iya, biasanya kan didorong karena insecure kan. Nah, dari insecure-nya itu lalu untuk nutupin insecure-nya ya dia dengan bahasa-bahasa yang kesannya kekinian gitu, tetapi sebenarnya kasar. Terus kalau misalnya ibu-ibu udah bukan preteens lagi yang ngomong kayak gitu. Nah, itu baru bermasalah itu. Iya kan, maksudnya gue banyak lihat. Bukan berarti ABG nggak bermasalah, tapi biasanya kan di dalam keluarganya kan berarti ada masalah. Mungkin dia dengar nyokapnya biasa ngomongin begitu juga. Itu masa kecil belum kelar, gue rasa kalau ibu-ibu ngomong kayak gitu. Atau bukan itu masa kecil kurang bahagia, tapi lingkungan teman-temannya, sosialitanya gitu. Itu juga kan bisa. Oh, berarti juga merasa diterima dong. Jadi kalau misalnya lingkungan sosialnya juga ngomongnya kasar kayak, ya gue bilang kasar kayak gitu, berarti supaya dia diterima juga dong berarti. Karena kan berarti kalau misalnya dia ngomongnya berbeda, dia nggak diterima di lingkungan itu, berarti dia juga punya rasa insecure dong sebenarnya. Iya, karena dulu tuh gue punya teman kalau ngomong apa aja gitu, yang simple, yang biasa itu bisa langsung jadi ngomong jorok gitu. Nah, terus kalau gue nggak bisa gitu. Akhirnya dia bilang, lu tuh ya so suci banget ya, malah gue dikatain gitu. Karena gue nggak bisa gitu. Mestinya dia apa aja ngomongin pensil bisa jadi jurusnya ke yang enggak gitu, apa aja bisa dia beloknya gitu. Gue sampai mestinya lu jawab begini, Rick, lu ngeles di mana sih? Gue mau ngeles tuh biar gue pintar gitu. Justru dia nganggep gue orang aneh gitu. Coba lu mulai ngomong yang jorok-jorok dari sampah. Upil. Tadi kita ngomongin upil kan, nah jorok tuh. Iya, gue kadang-kadang kalau misalnya gue denger gitu ya gue suka denger kalau orang meeting kantor gitu, yang kecil ya, bukan yang sama bos ya, maksudnya yang sama kolega setara nih, itu kata-kata yang belakangnya jing, belakangnya pret itu keluar terus tuh, gitu. Dan ini nggak cewek nggak cowok gitu. Jadi, atau yang FU, F apa tuh istilah anak muda sekarang? Ya kayak gitu, itu selalu keluar gitu. Bahkan entah dia itu masih single ataupun ibu-ibu gitu, itu udah kayak loncer gitu, kayak suatu kebiasaan dan kayak bagian dari kalimat itu. Jadi, wah kata sambung iya, kan ada film betul. yang kata sambungnya F words kan. Iya, makanya gue lagi mikir ini karena dia kebiasaan atau F-nya dia belakangnya. Atau dia masih emang menjadikan itu sebuah habit, jadi atau dia berpikir itu emang nggak ada masalah gitu, nggak masalah kalau dia ngomong seperti itu gitu, karena kan emang nggak pernah ada yang negor dia gitu. Tapi kan dia secara nggak langsung ya, dia tahu bahwa itu nggak terlalu pantas, karena kalau dia meeting ya dengan bos itu nggak pernah keluar, iya kan? Iya. Berarti sebenarnya di dalam hati dia atau secara pikiran dia tahu dong ini tuh nggak terlalu pantas dikeluarin. Karena begitu gue ngomong sama orang yang posisinya lebih tinggi dari gue gak keluarin tuh kata-kata F, yang belakangnya jing, belakangnya pret gitu, gak keluar gitu. Sehingga gue juga lagi berpikir berarti sebenarnya dia sengaja juga dong mengeluarkan itu gitu. Bukan gak sengaja, karena kalau gak sengaja ada di depan bosnya pun pasti akan keluar kan. Tapi gue mikir ya, kadang-kadang mengeluarkan kata-kata seperti itu tuh kadang-kadang gue lihat ada sesuatu yang mau ditunjukkan, yang tadi mungkin Rika bilang ingin diterima, lalu kemudian juga bagian dari eksistensi diri, bagian dari merasa lebih powerful kali ya, maksudnya lebih punya power karena dia mampu untuk, ya elah, suka pikir cuma mau effort jadi mampu mah gak membuat dia jadi, cuman at least buat dirinya sendiri, dia merasa seperti itu. Ya, gue sendiri sih percaya bahwa itu adalah berangkat dari rumah ya. Gue sendiri, bukan gue sok suci, tapi ya maksudnya gue gak terbiasa sih. Gue even nonton film yang tadi gue bilang kata sambungnya F-words aja tuh buat gue gak enak di telinga. Buat gue itu
jadi menurunkan mood gue untuk nonton, karena menurut bapak gue itu nggak proper. Bukan karena gue menganggap mereka lebih lebih nggak benar daripada gue, tapi mungkin karena gue tahu dalam otak gue itu nggak sesuatu yang proper pada tempatnya. Dan gue itu dibesarkan dengan nyokap yang, gue tuh suka gini ya kan, kadang-kadang kan kalau orang ngomongnya tadi F-words lah, prat lah, tol lah, kata belakangnya gitu kan. Gue cuma ngomong gini aja, gila lu, itu aja gue diomelin ngomongin sama nyokap gue dulu. Nyokap gue bilang, itu nggak boleh mengeluarkan kata-kata jelek gitu, karena itu seperti kayak yang ngomong kasarnya kayak kutuk gitu loh maksudnya. Jadi gila, ntar kalau gila beneran gimana gitu. Padahal sebenarnya itu kan cuman ya lah, lo tahu dong maksudnya hari-hari ngomong gila lo gitu. Itu kan sesuatu yang kayak mengungkapkan satu ekspresi yang mau di-bold gitu loh maksudnya. Itu doang sih maksud gue. Cuman ya itu sih maksud gue, menarik sih untuk melihat perempuan-perempuan dengan attitude yang kayak begitu gitu. Pasti ada sesuatu yang di belakangnya. Gue setuju sih sama Lia ya, karena gue keinget juga kan kayak di kitab suci tuh kan, gue ngomongin kitab suci pasti dibilang susah suci lagi gue. Kan iya, Makanya bilangnya Alkitab aja, bilangnya Alkitab jangan kitab suci. Akarnya itu kan sebenarnya kan dari keluarga itu benar ya, gimana situasi dalam keluarga, kayak yang Yesus bilang, suatu pohon itu pohon bisa katakan baik kalau buahnya kan baik, kan Yesus kan bilang gitu. Jika suatu pohon kamu katakan tidak baik, maka tidak baik pula buahnya. Jadi kalau misalkan kebiasaan dalam keluarga itu seperti itu, keluarnya juga bisa. Tapi nggak tahu juga, atau ada nggak kira-kira yang orang tuanya ngomongnya baik-baik, tetapi anaknya itu di luar tetap ngomongnya yang begitu kasar atau kotor. Kayaknya jarang sih ya, kalau menurut gue sih. Gue nggak tahu sih yang Yurika ya. Tapi ada juga yang enggak sih. Maksudnya gue tidak mau mengeneralisasikan semua bahwa kalau orang tuanya ngomong kasar, anaknya pasti ngomong kasar. Contohnya, gue tahu keluarga tante gue. Tante gue itu kalau ngomong gitu ya, itu kasar banget. Dia bisa mengeluarkan kata-kata kasar ya. Tapi anaknya nggak ada yang nurut gitu semua. Gitu. Jadi dia ngelihat maknya kayak gitu. Cuman anak-anaknya itu, sepupu-sepupu gue itu tidak melakukan itu. Gitu, di luaran. Jadi gue berasa mungkin mostly itu benar sih, bahwa apa yang terpancar di rumah itu akan terpancar di anak gitu ya. Nah, apa yang terpancar di orang tua akan terpancar di anak, tapi gue nggak bisa bilang selalu iya, nggak selalu ternyata. Tapi walaupun mungkin prosentasenya lebih kecil kali ya kalau yang itu. Kalau yang orang tuanya kasar kemudian anaknya menjadi kasar mungkin lebih besar kali prosentasenya ya. Mesti dicari tuh statistiknya. Tapi itu menarik sih, karena gue ingat gue pernah mau jadi saksi pernikahan satu couple ya. Yang gue tahu yang cewek itu kalau lagi marah gitu ya, itu bisa ngebuka jendela, misalnya lagi nyetir nih, dia bisa ngebuka jendela mobilnya, lalu kemudian dia lagi kesel nih misalnya sama supir bus lah atau apa, dia bisa teriak ngen atau an dan sebagainya gitu, sambil dulu kan masih pakai model stang itu ya, stang kunci itu loh, sampai kayak mau ngebukin tuh orang gitu. Waktu gua ngomong sama couple ini, gua mempertanyakan gitu, lu yakin mau married sama dia yang nanti anak lu bakal lihat emaknya suka ngomong ngen, suka ngomong jing, suka ngomong, dan anak lu yang perempuan bisa melihat itu dari nyokapnya. Lu yakin mau menikah sama perempuan seperti itu? Itu pertanyaan gue sih. Waktu itu ya itu tugas. Gue merasa itu bagian dari kami punya. Gue dan suami kan suka diminta jadi saksi gitu. Tapi itu salah satu bagian di mana kami berdua, gue dan suami berusaha untuk membukakan satu pengertian gitu, bahwa yang namanya attitude itu penting sekali untuk dilihat, karena itu akan menjadi, tadi Rika bilang, sesuatu yang berbuah
dari buah akarnya itu kan juga nggak akan jauh-jauh ya, karena setiap hari dia melihat itu gitu, apalagi anak perempuan. So ya itu sih pengalaman gue, dan ada menurut bapak gue jadi penting buat kita bahas di podcast kali ini, karena ya itu, karena modesty itu bukan cuma masalah berpakaian, tapi lu bisa belibet pakai kain kafan dari atas sampai bawah gitu, maksudnya nggak kelihatan apa-apa, tapi begitu lu teriak ngomongnya anjing gitu kan, bohong beneran nih, cuma kasih contoh doang, maksudnya kan dia juga nggak asik ya. Gue setuju sih sama Lia, tapi maksudnya bukan cuman kata-kata loh, Li. Maksudnya kita itu satu bukan pakaian, kedua bukan cuma kata-kata, ketiga sih menurut gue perilaku. Karena kan ada juga nih. Hah? Itu nggak perilaku dalam arti gerakan gitu. Jadi banyak banget nih cewek-cewek ya yang ini kalau dia berantem sama pasangannya itu, padahal dia nggak di-abuse sama pasangannya, cuma mereka berantem gitu ya. Itu cewek tuh bisa nyakar suaminya gitu, nyakar pasangannya gitu. Maksud gue yang bener loh, bukan cuma talent gitu. Serius gitu. Dan maksud gue bukan karena bukan karena misalnya suaminya tuh mukul dia atau pacarnya tuh mukul dia, bukan loh. Ini cuman kayak perang mulut gitu, misalnya cowoknya itu punya kesalahan gitu ya, misalnya cowoknya itu bohong gitu. Nah, dia tahu, dia tuh reaksinya kecuali kata-kata kasar, gerakannya itu juga kasar gitu loh. Dia cakar gitu. Jadi pas satu hari kita ketemu nih cowok gitu ya, lagi mau main sport gitu kan, terus dia kan ganti baju gitu, terus kita lihat ada bekas cakaran, terus kita tanya, ya gue habis berantem sama cewek gue. Nah, gile, sadis kan, maksud gue Catwoman banget. Tapi gitu. Ceweknya KDRT itu. Maksud gue, cewek itu dibesarkan sama mama kucing. Jadi maksud gue ya namanya perilaku itu bukan cuma dari mulut, tapi dari kemudian juga mungkin bisa terpancar dari gerakan agresif motorik kita gitu. Dan menurut gue modesty juga salah satunya adalah behavior dari gerakan body language kita gitu. Kalau misalnya beda ya, kalau kita dipukul kita bisa lari, kita bisa mukul balik gitu sebagai self defense. Tapi kan ini cuman adu mulut gitu. Terus dia karena kalau orang Cina bilang bokamguan gitu ya, gak rela gitu. Karena mungkin cowoknya terus ngebela diri atau gimana, terus dia pakai agresi gerakan badannya itu. Luar biasa lah. Tapi itu gue rasa kalau jadi penasaran. Kalau misalnya kita omongannya udah kayak begitu gitu ya, itu biasanya behaviornya juga kayak begitu gak sih? Jangan-jangan pakai bajunya juga kayak begitu gitu. Itu bisa begitu gak sih? Nyambung gak sih? Enggak selalu sih. Tapi gue rasa itu biasanya kalau yang kasar dalam bentuk perilaku gitu, biasanya ada luka-luka. Karena dia juga pernah mengalami mungkin dalam keluarga atau pada masa tertentu tanpa sadar ketika ke-trigger keluar dengan sendirinya tuh. Kayak orang latah. Kalau orang latah tinggal dipancing, keluar semua gitu. Jadi ada trauma atau pengalaman yang belum diberesin, belum dipulihkan. Ya bisa jadi sih. Tapi kenapa ya, maksudnya kenapa modesty itu lebih ke cewek ya? Kalau menurut gue, padahal cowok juga gimana ya? Maksudnya kalau misalnya ngeliat cowok ngomong kasar ya gitulah ya. Maksudnya kenapa kok cewek tuh gue ngerasa kagak pantas gitu? Karena emang bukan nature-nya kita kali. Tapi bukan nature-nya perempuan. Gue tuh pernah waktu itu gue lihat ya, keluarganya sebenarnya baik-baik, tapi kemudian waktu gue lagi main gitu ke rumahnya ya, tiba-tiba dia bisa marah-marah gitu terus sama ibunya gitu, sekasar itu gitu. Jadi ya tiap orang beda-beda kali ininya. Nature-nya perempuan kan salah satunya lemah lembut, ya kan? Kalau cowok kan nggak, nature-nya nggak lemah lembut gitu. Nah kalau misalnya udah perilakunya lemah lembut, kata-katanya kasar. Ya namanya lemah lembut mah di semua aspek mestinya ya. Tapi ngomong soal lemah lembut ini menarik ya, karena kalau gue selalu percaya ini bukan pembelaan diri, karena gue tidak lemah lembut. Teman-teman yang tahu gue tahu lah,
gue sangat tidak lemah lembut dalam model yang lemah gemulai kali ya. Jadi bukan itu maksudnya ya, bukan lemah gemulai yang kayak slow motion gitu semuanya. Ngomong juga yang lelet, lu nggak lelet. Ya ngomong juga kayak, lu pernah nonton film itu nggak yang si Slot tuh ngomong tuh, lupa nama judulnya apa? Sing. Ya, film apa tuh slot yang ada slot kan? Ya, ngomongnya begitu kan, lu pengen gue gaplok cepetan ngomong apa. Itu artinya itu lu nggak sabaran berarti. Lu emang lemah lembut tapi nggak sabaran. Tapi mungkin lemah lembut konteksnya adalah dari buah-buah roh kali ya, dimana kita bisa melihat semuanya dalam kacamata kasih dan menunjukkan compassion yang keluar dari hati kita gitu. Jadi gua rasa mungkin itu hal yang menjadi panggilan perempuan, di mana kita semua itu adalah ciptaan Tuhan yang indah, dan agak enggak matching sama indah kalau lu suka boasting on yourself, suka ngatain orang, suka ngegosip, suka nyela atau asumsi yang negatif, terutama kalau asumsi baik sih masih kepentingan ya. Tapi kalau asumsi yang negatif yang bisa punya potensi menyakiti orang lain, gue rasa itu bagian dari lemah lembutan yang mesti kita latih. Gosip juga salah satu nggak modesty itu gosip. Ya nggak proper ya maksudnya. Ya nggak proper betul. Kalau nggak proper di layar Zoom termasuk nggak modesty? Nah itu, gue baru mau ngomong. Soalnya gue takut itu cuma guanya doang yang subjektif gitu. Cuma agak-agak mengganggu. Kadang-kadang suka terganggu gitu. Iya, kalau ternyata bukan gue doang. Yang maksudnya, lagi buka kamera gitu, entah pakai bajunya nggak bener gitu, maksudnya cuma atas, kayak benar-benar mempergunakan ke minimannya, atau ekspresi muka gitu maksudnya. Kayak maksudnya apa? Sensual? Apa ya, nih? Dia berusaha. Seducing. Ya. Iya kali ya. Gue berusaha nggak ngejudge, cuman jujurnya kadang-kadang gue ngerasa, aduh ini kenapa sih dia mesti begitu gitu loh. Biasa aja kali maksudnya. Atau kalau misalnya dia mau betulin rambutnya, dia mau kayak gitu, jangan di kamera zoom gitu loh maksud gue. Dimatiin dulu, dia bisa ngeliat kaca gitu, terus balik lagi, udah gitu. Cuman buat gue kadang-kadang suka berasanya, kenapa sih? Ada apa sih gitu? Kalau dia melakukannya berkali-kali, hampir berapa detik sekali, itu bukan karena mau betulin rambut kali, Li. Iya kan? Kalau mau betulin rambut, lu cuma melakukan itu sekali gitu. Tapi kan kalau kita udah sampai... John ya. Mungkin dia mau menarik perhatian seseorang yang ada di Zoom. Ini Mbak Afi kemana sih? Kok diem aja? Dari suara. Mbak Afi lagi ada gangguan koneksi. Tapi dia ada cuma yang penting-penting doang. Jadi gimana? Ya, sekawati juga gue rasa ya, bercanda juga jangan kelewatan. Kalau yang wajar bercanda kan pasti bikin happy, tapi kalau sampai kelewatan, apalagi merendahkan temennya waktu bercanda, lebih cenderung jadi bullying gitu. Itu juga kan gak modest. Kalau bercandaan jorok gimana? Sama, jorok. Kan konteksnya kan gitu, entah kata-kata kasar atau kata-kata jorok gitu kan. Bercandaan apa sih, saya dirty joke ya kalau bahasa ya. Itu gue juga gak suka tuh. Atau mungkin yang ini terlalu apa sih, kayak bragging gitu kan, biasanya anak-anak ABG atau apa gitu kan lebih kayak, ya lebih dari karena insecurity-nya dia sih akhirnya keluarnya ya gitu. Iya, kadang-kadang juga suka pengen dianggap biar lucu gitu kan. Tapi lucunya suka salah nyari topik gitu kan, nyebelin juga tuh. Terus sama ini yang gue suka sebel juga, orang yang suka ngebecandain sebuah peristiwa tragis gitu. Itu kayaknya gue juga nggak bisa terima tuh. Misalnya ya ada apa sih, awal-awal tuh misalnya bercandaan soal pandemi gitu ya. Terus gitu deh, ada kan meme-meme yang suka dibercandain, bukan meme lah, maksudnya orang bercanda-bercanda gitu. Menurut gue nggak pada tempatnya aja gitu. Itu termasuk kayak nggak peka gitu ya sama orang.
gitu. Oke. So sekarang gue mau tanya ke masing-masing dari lu semua. Gimana caranya supaya kita nggak begitu? Ada yang mau kasih? Kalau dari gue ya sama aja sih berlaku, bukan cuma untuk modesty tapi dalam konteks semua, yaitu self control ya. Kita mesti punya pengendalian diri, apalagi kita punya kecenderungan misalkan gitu ya, suka ngejek tanpa sadar, nyela atau misalkan kasar. Nah, ya mesti berlatih self control. Self control, oke. Dan itu harus dilatih ya, itu harus niat ya, dilatih ya maksudnya ya. Ya, kalau gue sih berasanya kalau memang itu dipengaruhi oleh sebuah lingkungan, maka harus berani untuk menarik diri dari lingkungan itu, karena itu adalah sebuah toxic environment, gitu. Jadi kalau misalnya, tapi banyak orang kan nggak berani ya untuk melakukan itu gitu, daripada aduh ntar gue nggak punya temen lagi, temen gue cuman ini aja gitu. Padahal gue tahu dengan tidak ngomong kasar, dengan tidak berlaku kasar, dengan tidak berpakaian semena-mena gitu, itu gue tahu itu yang benar gitu, dan itu kebenarannya gitu. Tapi karena gue takut, gue nggak punya teman, gue takut dikatain so suci, gue takut gue berasa nanti sendirian, jadi gue tidak berani untuk melangkah keluar meninggalkan toxic environment itu. Jadi harus berani sih. Kalau gue ya, kalau gue sih, maafin dulu kali. Oke, kalau gue mungkin kadang-kadang gue suka hopeless sih sama orang-orang yang sudah dewasa, tapi masih begitu, udah tua maksudnya, tapi masih perilaku kasar, masih suka ngomong jorok gitu. Jadi mungkin kalau untuk sekawati yang masih muda nih, yang masih single misalnya, single ataupun yang ya udah menikah tapi masih muda, gue rasa sih mungkin harus dimulai dari diri sendiri sih. Artinya yaitu tadi behave gitu ya, maksudnya harus bisa menahan diri atau bisa keluar dari lingkungan yang emang suka begitu gitu. Gue tadi seperti ceritanya Lia gitu, maksudnya untuk yang single ya terutama sekawati, maksudnya kalau lu lihat aja deh, kalau lu bertingkah laku kayak gitu, lu mau nggak anak lu nanti kayak gitu? Aja gitu, lu mau anak lu seperti apa gitu. Jangan harap lu berkata-kata kasar atau suka bertingkah laku kasar, lalu lu berharap anak lu bisa lemah lembut, baik hati gitu. Gitu sih. Jadi gua rasa mungkin buat yang single ya mungkin dari sekarang mulai deh perhatiin lingkungan lo gitu kan, karena kita kan dengan kita itu akan sama dengan siapa yang kita berteman. Contoh, gitu kan. Ya kan? Kita berteman satu lingkungan yang orangnya kasar semua, ya udah pastilah setahun 2 tahun kemudian lo akan jadi yang kasar gitu. Jadi orangnya seperti itu gitu. Tapi ya lo carilah lingkungan kelompok komunitas yang baik gitu, yang bisa ngebentuk lo. Bertobatlah maksudnya. Kalau lo memang masih kepikiran pengen punya keturunan, pengen punya anak, ya mungkin lo mesti jaga behave dari sekarang sih. Sip Mbak. Lo Mas galak kayak Ibu Tiri, maaf. Mas? Ya. Kalau gue ya banyak tuh nggak tahu ya. Halo, ya Nas. Halo. Ya. Nah, kalau gue pikir-pikir ya, mungkin sama kayak anak tadi, yang anak gue itu mungkin dia tuh nggak tahu kalau itu tuh nggak modest, itu tuh nggak pantas gitu kan. Jangan-jangan mereka nggak tahu karena mereka banyak situ aja gitu kan. Jangan-jangan sampai gede kalau lingkungannya seperti itu ya mereka taunya yang segitu tuh fine-fine aja. Kalau yang begitu tuh common gitu kan. Jangan-jangan gitu kan. Jadi kalau gue sih mau titip pesan buat siapa ya, mungkin parents ya, kalau misalnya ketemu anak yang kayak gitu tuh mesti sering-sering diajarin. Mungkin kita sebagai teman, kalau kayak gitu-gitu mungkin kita mesti ajarin, nggak pantas lu ngomong kayak gitu begitu, wisely ya maksudnya ngomongnya ya. Tipe 8 nih gitu kan. Jadi mesti kasih tahu, jangan ada orang tuh yang nggak tahu gitu loh. Kalau itu tuh pantas, kalau itu tuh, kalau cewek tuh
harusnya jangan kayak begitu gitu, jangan menurut gue. Jadi kalau gue sih selain pesan untuk orang ya, gue mau pesan juga buat orang kita kalau temennya ini laku seperti itu. Jadi jangan takut untuk kita, karena jangan-jangan itu gitu. Jangan takut buat ingetin lah ya, ngasih tahu. Soalnya tadi lu putus-putus, nah suaranya jadi ulang poinnya gitu. Oke, thank you Nas. Rick, gue mau nanya dong, share dong ayat kitab suci yang mungkin bisa menguatkan kita supaya kita punya punya pegangan atau punya motivasi untuk belajar yang tadi bilang self control tadi gitu. Iya. Banyak sih ya nasihat dari Rasul Paulus, kayak dia bilang jangan meleter dan mencampuri soal orang lain gitu, kepo gitu ya, dan mengatakan hal-hal yang nggak pantas. Itu kan nasihatnya Rasul Paulus ke Timotius. Terus juga di Efesus juga kan dia bilang janganlah ada perkataan kotor keluar dari mulutmu, tapi pakailah perkataan yang baik untuk membangun di mana perlu, supaya mereka yang mendengarnya beroleh kasih karunia. Terus juga dia bilang bahwa biarlah ucapan bibir kita itu menjadi persembahan korban syukur kepada Allah, yang yaitu ucapan yang memuliakan nama Tuhan. Jadi nasihat-nasihat dari kitab suci sih banyak banget gitu. Artinya memang kebiasaan nggak modest dalam perkataan ini memang problem sejuta umat kayaknya. Karena nasihatnya juga banyak di kitab suci. Oke, sip. Thank you untuk sharing ini dan mengingatkan gue juga akan hal itu supaya kita semua, bukan cuma gue tapi gue percaya sekawan dan sekawati yang mendengarkan mudah-mudahan juga refresh ya, dimana kita nggak boleh jatuh pada pikiran bahwa yang kayak gini normal kok, sekeliling gue juga kayak begitu semua modelnya, atau banyak tadi bagian-bagian yang kita pikir itu biasa tapi sebenarnya itu nggak pantas ya. Jadi gue mau mengajak kita semua, mari bersama untuk saling mengingatkan, saling mendukung, memberikan satu environment yang baik ya, bukan cuma yang asal asik doang, asal gaul doang, tapi juga yang baik dan benar di mata Allah. Dan mari bersama saling mendukung sehingga kita bisa belajar untuk setiap hari belajar untuk mengendalikan diri, mengendalikan pikiran kita, panca indera kita, tingkah laku kita, dan kita percaya bahwa apapun yang kita usahakan dengan bantuan rahmat Tuhan akan menjadi berkat bagi sesama. Amin. Amin. Karena itu, yuk mari bersama kita mau katakan bersama-sama 1, 2, 3. Wake up, princess. Oke deh, kalau gitu sampai minggu depan teman-teman, sekawan-sekawati, stay safe semuanya ya. Bye-bye. Bye-bye. Salam sehat, berlimpah berkat. Bye. Terima kasih telah mendengarkan podcast ini. Jangan lupa untuk berbagi Katolikes kepada para sahabat dan kenalan kita, supaya semakin banyak orang mengenal kabar gembira Tuhan Yesus dan mengalami kasih-Nya yang memulihkan, menguatkan, dan memberkati. Sampai jumpa di episode Katolikes yang lain.